2009 kita rapat bersama RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat. Saya coba menyampaikan gagasan ini kepada mereka. Pertama, saya petakan dulu bentuk kampungnya. Kedua, pemetaan sosiologis masyarakatnya. Jadi misalnya bentuk kampungnya seperti apa. Saya coba petakan persoalan sosialnya. Sini ada aspek pendidikan, aspek budaya gitu ya. Terus perilaku masyarakatnya seperti apa. Termasuk psikologi masyarakatnya ya. Supaya kemudian saya gampang masuk pendekatannya kepada mereka. Kalau teorinya Alan Badiou itu yang genap dari 11 bukan 11 kali 1. Maksudnya bagaimana setiap individu mempunyai kesadaran gitu ya. Nah itu yang saya coba eksplorasi. Nah setelah itu terus penggunaan bahasa yang saya gunakan pada mereka, saya memakai konsep Ivan Illich. Artinya proses komunikasinya saya harus menggunakan bahasa masyarakat, bukan bahasa saya. Dan kalau bahasa dengan tokoh masyarakat, alat komunikasinya saya menggunakan sejarah. Jadi kalau ngomongin tentang sejarah, supaya kemudian ada terjalin komunikasi yang bagus ya, saya selalu mempertanyakan tentang sejarah kampung ini pada mereka. Jadi kita waktu itu bikin mural, mungkin mural terpanjang ya di dunia gitu ya, karena dia di depan Seraton sampai Curug Dago. Ada 12 gang tuh dibikin ininya. Waktu itu kita hitung ada berapa gang gitu ya. Di tiap gangnya itu dibikin. Ada mural-mural gitu. Saya melibatkan waktu itu masyarakat dan mahasiswa seni. Sampai kita bikin lomba mural se-Indonesia antara perguruan tinggi seni. Terus kemudian saat kita bikin mural pada waktu itu banyak masyarakat yang mengungkap dirinya, potensi dirinya waktu itu. Pak, dulu di sini ada wayang golek, ya udah kita hidupkan lagi. Jaipongan, ya udah hidupkan lagi. Sampai kemudian seni reog, calung waktu itu, terus karinding, dan ternyata di sini banyak kesenian gitu. Pada waktu itu, dulunya itu gitu ya. Cuma nggak ada wadah, nggak ada yang menghidupkan gitu ya. Akhirnya mereka diam-diam tidak aktif gitu ya. Nah, dengan adanya kegiatan gagasan kampung kreatif ini hanya mereka tumbuh, dan sejak itulah kemudian kita mulai bikin festival pertama, dan itu sekaligus diresmikan tepatnya tanggal 28 Oktober 2011, dan saya meminta pemerintah kota untuk meresmikannya. Sejak itulah kemudian saya mencoba membuat program festival tahunan. Setiap 28 Oktober itu kita festival, jadi ada festival Agustus dan 28 sekali Sumpah Pemuda gitu ya. Nah saya uji coba sampai 5 tahun bagaimana kegiatan festival itu berjalan dan bagaimana kemudian keseniannya gitu ya, ada yang tumbuh, ada yang hilang gitu ya. Saya sambil mengukur kekuatan masyarakat di sini pada waktu itu. Nah selama perjalanan itu cukup lumayan, tamu banyak yang datang, terutama dari luar wilayah kota Bandung. Dari luar kota. Dari luar kota banyak. Justru yang aneh itu warga Dago Pojok, warga Dagonya, daerah Dago pokoknya itu banyak yang tidak tahu. Yang tahu tuh justru banyak dari luar gitu. Dari luar. Ada dari Lampung. Bahkan di hari kedua setelah peresmian 28 Oktober 2011 itu dari Lampung tuh datang ke sini. Terus warga di sini juga banyak yang nggak tahu, padahal pengaresmiannya dekat rumahnya gitu loh. Sampai nggak tahu di mana kampung kreatif katanya gitu. Itu sempat terjadi kayak gitu. Setiap ada festival di luar Jawa itu harus konsultasi dulu ke kita. Sampai 2019 itu kunjungan tamu hampir 80 negara. Itu hampir tiap tahun di sini ada event-event internasional, pameran instalasi air misalnya ya, solidaritas air pada masyarakat dunia misalnya, itu dilaksanakan oleh 37 negara di sini. Konferensi Asia Afrika juga 2014 sempat juga ini menjadi bagian gitu ya, meramaikan konferensi Asia Afrika. Terus ramai terus gitu ya, tamu-tamu, sampai banyak orang-orang bule yang
nginep di sini. Oh, di daerah sini. Oh, daerah sini. Karena dulu di sini waktu itu kita mencoba membuat homestay ya, buat untuk penginapan, tapi di rumah-rumah penduduk. Itu bayar per orang 150 satu orang, jadi satu kamar tuh 2 orang jadi 300 malam, dapat makan pagi sama makan siang, sarapan pagi sama siang. Nah, workshop lain lagi bayar, misalnya workshop silat bayar lagi 50.000 per orang. Sampai kemudian suatu saat tuh sampai saya beli ya, saya cross check gitu ya, itu sehari sampai 35 juta uang yang masuk ke masyarakat. Malaysia ya, kalau Eropa udah hampir semua. Kanada tuh rajin tuh, Kanada itu. Bahkan terakhir kemarin tuh televisi Kanada datang ke sini. Televisi Kanada. Oh, ngeliput berarti. Meliput. Terus CNN dari Inggris juga sempat datang ke sini. 2024 tuh sempat dari TV lokalnya Kanada terus sempat ke sini. Kegiatan seni pertunjukannya di sini itu yang tersisa ya, tersisa itu ada wayang golek, terus jaipongan, pencaksilat, karinding, celempungan. Dulu ada reog, ada gondang, gitu. Gondangnya udah nggak ada karena beberapa pemainnya udah meninggal. Reog juga begitu. Nah itu, terus kemudian produknya sini workshop batik, ada batik canting, batik tulis, ada batik tamarin. Dulu ada batik fraktal. Batik fraktal itu batik rumus matematik gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Kan kunjungan tamu tuh bayar. Workshopnya itu. Jadi kita nggak jual produk. Kita hanya jual workshop. Jadi mereka bikin wayang bayar 50 per orang. Bikin topeng bayar 50 per orang. Misalnya kali 15 orang tiap minggu itu penuh anak-anak sekolah tuh workshop. Kan pendapatan ekonomi para seniman ini cukup lumayan. Awalnya sih karena media juga, media yang liput gitu ya. Dulu saya dekat dengan aliansi jurnalistik ya, AJI, AJI Jurnalistik Independen waktu itu. Nah, karena saya aktivis gitu ya, jadi teman-teman AJI itu dari dulu dekat sama saya. Jadi kemanapun saya bikin kegiatan mereka tahu dari awal dari situ. Semua media kok termasuk Kompas itu berapa kali Kompas semua, Tempo juga berapa kali muat, belum ya media-media yang lainnya gitu ya. Ya akhirnya nyebar sampai saya juga nggak nyangka gitu di YouTube tuh banyak banget tuh. Oh ya, ini lukisan ini sebetulnya menceritakan tentang, ini kan tokoh-tokoh yang saya gambar. Tokoh-tokoh itu yang menginspirasi saya gitu ya. Kayak Hugo Chavez itu ya, Nelson Mandela, Che Guevara, Fidel Castro, oh ya, ada Ho Chi Minh, itu tokoh-tokoh, ada Emiliano Zapata, dia tokoh revolusi Meksiko, itu menginspirasi saya. Saya kan di rumah tuh hampir 5.000 buku. Itu saya baca. Jadi saya sebagai aktivis bukan sekedar aktivis turun ke jalan, aktivis gaul, hanya di jalan gitu, enggak. Tapi saya turun ke jalan tuh karena memang saya baca, saya melihat, saya merasakan apa yang saya rasakan dengan kasus-kasus tanah, penggusuran kayak gitu. Pesan saya, keutamaannya adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan itu menciptakan kesadaran pada peserta didik, termasuk juga pelaku didik, untuk mengenal dirinya. Nah, ketika dia mengenal dirinya, dia akan tahu karakternya. Nah, setelah dia tahu karakternya, dia akan bebas memilih mengeksplorasi apa yang dia lihat dan dia rasakan seperti itu. Itu sih sebetulnya kalau dari saya.